Mana kemarin kita sampai kepada i'tidal. Bagaimana tata caranya, kemudian apa doa yang dibaca. Sekarang masuk kepada gerakan salat berikutnya. Setelah i'tidal tentu adalah melaksanakan sujud. Nah, bagaimana cara sujud sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, jelas membaca takbir dari berdiri i'tidal menuju ke bawah, menuju sujud, tanpa mengangkat tangan, lalu sujud. Jadi dari i'tidal menuju sujud ke bawah itu tidak mengangkat tangan. Nah, cukup mengucapkan takbir Allahu Akbar kemudian turun. Lalu yang pertama sekali dilakukan meletakkan kedua lutut di tempat sujud. Berarti yang pertama sekali dari 7 anggota sujud itu, yang pertama sekali menyentuh lantai itu adalah lutut. Meletakkan kedua lutut di tempat sujud, kemudian telapak kaki ditegakkan. Bukan dibeginikan, tapi diginikan. Nah, telapak kaki ditegakkan dengan menekukkan jari-jari kaki ke arah kiblat. Dua-duanya, kiri ataupun kanan. Jadi jangan seperti ini kakinya, kiblatnya ke depan, tapi kaki ditegakkan. Kemudian meletakkan kedua tangan, kemudian dahi dan hidung di tempat sujud. Nah, ini kedua tangan, ini salah satu anggota sujud. Sujud itu kedua tangan, kemudian kedua lutut, kaki, kemudian dahi dan hidung. Jangan sampai hidung tidak menyentuh lantai. Tidak sempurna sujudnya. Seringkali mungkin banyak juga orang yang menyentuh lantai itu hanya dahi, di jabah dahinya, tapi hidung tidak. Oleh karena itu, dua-duanya ini dahi dengan hidung harus menyentuh lantai atau tempat sujud. Kemudian yang ketiga, merenggangkan kedua tangan dari lambung. Ini lambung bagian tengah ini jangan sampai seperti ini. Tapi renggangkan, jauhkan siku kedua tangan ataupun zira ini dari kedua lambung. Jadi ini setentang dengan bahu, kemudian tangan sampai siku itu tidak menempel ke lambung, tapi jauhkan dari lambung. Jadi merenggangkan kedua tangan, nah seperti ini, tapi jangan terlalu jauh begini. Kalau terlalu jauh nanti terganggu orang yang di sebelah kiri kanan. Nah, itu tidak boleh. Tapi cukup seproporsional. Nah ini kan lebih kurang sama nanti antara sebelah jarak yang paling ujung sebelah kanan dengan sebelah kiri dengan kaki atau lutut di sebelah kiri dan kanan. Nah, jadi merenggangkan kedua tangan dari lambung. Kemudian mengangkat kedua siku. Jangan sampai siku menempel ke tanah. Karena siku tidak masuk kepada bagian anggota sujud yang menempel ke lantai. Tapi begini. Kalau di begini, nah ini dua tangan ini sampai ke siku menempel ke tanah itu tidak boleh. Nah, disebut dalam riwayat lain kalau tidak salah seperti anjing dulu. Kalau anjing dulu kan begini. Dari tangannya sampai ke sikunya menempel tanah. Maka kita tidak boleh seperti itu. Yang menempel ke tanah cukup kedua telapak tangan.
Sementara zero sampai ke merapik siku ini itu direnggangkan agar jauh dari lambung dan tidak menyentuh tanah. Nah, jadi mengangkat kedua siku, kemudian telapak tangan diletakkan sejajar dengan bahu. Di telapak tangan, jangan terlalu begini, tapi angkat sedikit. Ini yang bahu. Telapak tangan sejajar dengan bahu. Jangan pula seperti ini. Sehingga telapak tangan ini sampai di atas telinga. Apalagi sampai begini. Tapi telapak tangan itu sejajar dengan bahu. Nah, kemudian merapatkan jari-jari tangan dan tidak menggenggam. Merapat seperti ini tidak terlalu rapat. Nah, biasa saja. Tidak perlu direnggangkan, tapi dirapatkan, tidak terlalu rapat. Biasa saja. Nah, kemudian baru ketika sujud baru membaca doa. Doanya itu ada beberapa porsi. Doa sujud. Apa saja doa ketika sujud? Yang pertama, ini yang sering kita baca, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Yang sering kita baca. Sama dengan doa saat rukuk. Subhanakallahumma rabbana. Maha suci Engkau ya Allah Tuhan kami. Wa bihamdika, dan dengan memuji Engkau, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Sama dengan doa saat rukuk. Ulama tarjih kita lebih mendahulukan ini, tapi bukan berarti yang lain tidak boleh, boleh, karena doa ini mengandung 3 hal. Yang pertama tasbih, adalah lafaz subhana. Yang kedua tahmid, memuji Allah wa bihamdik. Dan yang ketiga adalah lafaz minta ampun, Allahumma ighfirli. Jadi ada 3 komponen yang diminta, yang disebutkan saat membaca doa ini, saat rukuk ataupun sujud. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, Subhana rabbiyal a'la. Diulang sebanyak 3 kali. Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la. Itu doa yang kedua. Nanti kita bacakan dalil-dalilnya. Yang ketiga, boleh dengan doa Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Nah, itu doa yang ketiga. Boleh pilih salah satu dari yang 3 itu. Sekarang apa dalilnya? Dalil tentang rukuk dulu. Dalil tentang sujud. Nah, dalam Al-Quran sudah disebutkan memang secara langsung, secara eksplisit perintah untuk rukuk dan sujud. Jelas. Di antaranya Al-Hajj ayat 77. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Ini jelas. Ada perintah secara langsung tekstual untuk rukuk dan sujud. Wahai orang-orang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah dan sembahlah Tuhan kalian dan lakukanlah kebaikan. Semoga kalian mendapat keuntungan atau keberuntungan atau kemenangan. Nah, ini jelas dalil untuk sujud, itu juga rukuk. Dalil yang kedua, ini menyebutkan tata cara sujud menurut hadis Nabi. Yang pertama, membaca takbir. Tadi sudah sebutkan, tanpa mengangkat kedua tangan ketika mulai bergerak untuk melakukan sujud. Jadi mulai bergerak baru Allahu Akbar. Nah, tapi ada juga yang berijtihad agar takbirnya tidak terlalu panjang, apalagi bagi seorang imam. Kalau mulai baca takbirnya mulai bergerak sedikit, Allah
Akbar. Itu terlalu panjang sehingga makmumnya tak sabar. Belum lagi imamnya sampai sempurna pada posisi sujud, makmum sudah bergerak. Itu tidak boleh. Ada seorang sahabat menyebutkan, dulu kami tidak pernah bergerak atau berpindah dari satu rukun melakukan rukun berikutnya sebelum imam itu sempurna melakukan rukun berikutnya atau sempurna menyelesaikan rukun sebelumnya. Kalau saat dari i'tidal menuju sujud, kami tidak akan bergerak sebelum imam benar-benar berada pada posisi sujud dari i'tidal. Kalau kita kan enggak, baru Allah sudah langsung bergerak bersama dengan imam bergerak menuju sujud, itu tidak boleh. Walaupun tidak ada yang mengatakan sholatnya tidak sah, tapi tidak sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hal ini berdasarkan kepada hadis riwayat Abu Hurairah. Ini juga menyebutkan tentang rukun-rukun yang lain. Nabi bersabda, "Iza qumta ila sholati fakabbir." Kalau kamu telah hendak berdiri melaksanakan salat, maka bertakbirlah. Diucapkan Allahu Akbar. Summa qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian baca ayat yang mudah bagimu dari Al-Qur'an. Summa rka' hatta tatma'inna raki'an. Kemudian rukuk sehingga tenang dalam keadaan rukuk. Summa rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkat bangkit untuk i'tidal. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian bersujudlah sampai tenang dalam keadaan sujud. Summa rfa' hatta tatma'inna jalisan. Kemudian angkat kepala, bangkit dari sujud sehingga tenang dalam keadaan duduk antara dua sujud. Summa sujud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud kembali sampai melakukan sujud dengan tenang. Summa al-zalika. Kemudian lakukanlah itu bi sholatika kulliha, pada semua salat. Muttafaqun alaih. Itu cara sujud yang pertama, membaca takbir sampai tenang sempurna pada posisi sujud. Itu sejalan dengan hadis riwayat Abu Hurairah yang lain. Nah, kalau di sini dalam hadis yang satu ini juga Bukhari dan Muslim, apa kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sujud? Summa yukabbir hina yahwi sajidan. Summa yukabbir dari i'tidal, bertakbirlah saat hendak yahwi. Yahwi itu condong untuk berada pada posisi sujud. Jadi bertakbirlah saat perpindahan itu dari i'tidal sampai menjelang sujud secara sempurna. Di situ saat mengucapkan takbir. Kalau begitu takbir bukan diucapkan setelah sampai ke bawah sempurna posisi tubuhnya untuk sujud baru takbir, tidak begitu. Tapi hina yahwi sajidan. Hina yahwi, saat yahwi itu kan condong menuju dalam keadaan sujud. Nah, kemudian summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Kemudian bertakbir kembali saat mengangkat kepalanya dari melaksanakan sujud. Summa yukabbiru hina yasjud. Kemudian bertakbir kembali untuk sujud yang kedua. Summa yukabbir hina yarfa'u ra'sahu. Bertakbir kembali saat mengangkat kepala. Itu hadis dalil yang kedua. Nah, yang kedua, meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan. Saat sujud dari i'tidal menuju sujud, maka yang pertama sekali menyentuh lantai adalah lutut, bukan kedua tangan. Dulu sempat pula banyak beredar perbedaan pendapat tentang ini. Ada yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Ada yang mengatakan lutut dulu baru tangan.
Nah, apa dalilnya? Kalau ulama tarjih memilih pendapat yang mendahulukan lutut daripada tangan. Tapi sebetulnya kalau bagi orang yang gemuk mungkin lebih mudah untuk sujud itu dengan meletakkan tangan terlebih dahulu baru lutut. Tapi kalau wasiko kan langsing-langsing saudara. Kalau langsing-langsing itu lebih mudah lutut daripada tangan. Tapi kalau orang yang berat badannya, nah itu lebih mudah tangan daripada lutut. Tapi dari kajian hadis tentang persoalan ini yang lebih dikuatkan itu adalah mendahulukan lutut daripada tangan. Apa dalilnya? Pertama hadis dari Wa'il bin Hujr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada yad'u rukbatayhi qabla yadayhi." Ya, bukan sabda Rasul tapi penjelasan Wa'il. Bukan sabda tapi perbuatan Nabi yang diceritakan oleh Wa'il. Iza sajada, apabila beliau, Nabi maksudnya sujud, yad'u rukbatayhi. Beliau meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Lutut dulu yang turun menyentuh lantai, baru kedua tangannya. Wa iza nahadha, dan kalau dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dia mengangkat kedua tangan dulu sebelum mengangkat kedua lututnya. Nah, itu hadis tentang ini. Tapi hadis yang tentang ini ada beberapa versi. Itu dari Wa'il bin Hujr, dalam riwayat lain juga dari Wa'il. Dia mengatakan, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza sajada, apabila dia sujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Dia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum kedua tangannya menyentuh lantai. Wa iza nahadha, dan kalau dia bangkit, rafa'a yadayhi qabla rukbatayhi. Dia angkat terlebih dahulu kedua tangannya, baru kedua lututnya. Lalu dari mana ada dalil yang mengatakan tangan dulu daripada lutut? Memang ada hadisnya. Hadis tentang ini riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan sujud dengan meletakkan tangan lebih dahulu daripada lutut. Cuman hadis ini dihukumi dhaif. Dhaif itu banyak macamnya. Nah, sekarang apa hadisnya dulu? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza sajada ahadukum," kalau seorang kalian sujud, fala yabruk kama yabrukul ba'ir. Janganlah menduruk sebagaimana onta menduruk atau berdekam. Berarti menduruk itu saat turun. Kan kalau onta meletakkan apa yang perlu turun kalau onta? Kalau onta tangannya dulu, baru kakinya, baru lututnya. Kakinya dulu. Jadi di sini apabila seorang kalian bersujud, maka janganlah mendekam sebagaimana onta berdekam. Dan hendaklah ia meletakkan tangannya sebelum lututnya. Kalau onta berarti lutut dulu baru tangan. Maka sekarang Nabi larang, jangan seperti itu, tangan dulu baru lutut. Nah, itu dalil bagi sebagian yang mengatakan tangan dulu baru lutut. Tapi hadis ini dinilai dhaif. Nah, di mana letak kedhaifannya? Karena pada hadis ini kalau dalam ilmu hadis namanya terjadi maklub. Maklub itu terjadi pembolak-balikan lafaz hadis. Walaupun sanadnya sahih. Tapi karena ada pembolak-balikan, akhirnya dia jatuh kepada dhaif. Dan ini banyak dalam Bukhari pun juga ada yang seperti ini. Contoh dalam hadis Bukhari yang maklum itu hadis tentang
7 kelompok manusia yang di padang mahsyar nanti akan mendapat naungan yang tidak ada naungan selain daripada naungan Allah. Yang keenam itu adalah rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha. Seseorang yang rajin bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Itu dalam satu lafaz riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain terbalik, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga tangan kanannya, tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kalau yang pertama terbalik, hatta la ta'lama yaminuhu ma tunfiqu shimaluhu. Sehingga tangan kanannya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Itu namanya hadis maklum. Begitu juga hadis tentang sujud ini. Nah, dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, "Idza sajada ahadukum falyabtadi bi rukbatayhi qabla yadayhi wa la yabruk burukal fahli." Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Di sini disebutkan apabila sujud seorang kamu adalah dia memulai dengan kedua lututnya sebelum tangannya. Nah, ini satu versi, tapi dari Abu Hurairah ini kedua-duanya ada. Dalam satu riwayat dari Abu Hurairah juga mengatakan lutut dulu baru tangan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah juga tangan dulu baru lutut. Jadi terbolak-balik. Kalau begitu yang benar adalah lutut dulu baru tangan, dan memang terjadi pembolak-balikan lafaz dalam riwayat Abu Hurairah. Maka tak benar atau lebih bisa diterima kalau sujud itu mendahulukan lutut daripada tangan. Nah, ini juga sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Qayyim apa katanya? Menurut saya hadis Abu Hurairah sebagaimana telah kami sebutkan terdahulu termasuk hadis yang maklum. Matanya di kalangan beberapa perawi. Aslinya begini bunyinya, dan hendaklah yang meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu sebelum meletakkan kedua tangan, bukan terbalik. Nah, itu menurut Ibnu Qayyim. Sementara As-San'ani juga mengatakan hadis Abu Hurairah tentang meletakkan tangan lebih dahulu adalah sama seperti hadis Wa'il. Hanya saja di dalamnya terjadi maklum, pemutarbalikan lafaz matan. Begitu juga pendapat dari Al-Khattabi, hadis Wa'il yang meletakkan lutut lebih dulu lebih otentik. Dengan demikian, maka ulama tarjih dengan mengkaji hadis-hadis tentang ini berpendapat saat sujud itu mendahulukan lutut baru tangan. Nah, berikutnya, cara berikutnya meregangkan kedua tangan dari lambung. Dalilnya hadis dari Abu Humaid As-Sa'idi. Kata dia, "Ana kuntu ahfazakum li salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Saya ini orang yang paling hafal bagaimana salatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Humaid, "Ra'aituhu iza kabbara." Saya melihat kalau setiap kali dia bertakbir, ja'ala yadayhi hiza'a mankibai. Dia meletakkan tangannya sejajar dengan kedua pundaknya. Wa iza raka'a, dan apabila dia ruku' amkana yadayhi min rukbatayhi. Dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Nah, kalau ruku' summa hasala zahrahu, kita baca yang sesuai dengan ini.
Faiza sajada, apabila dia sujud, wada'a yadayhi ghaira mubtarishin. Apabila dia sujud, dia meletakkan kedua tangannya ghaira mubtaris. Wala qabidihima. Ghaira mubtaris, tanpa apa namanya? Mubtaris itu kalau apa namanya? Disejajarkan semua tangan di atas lantai. Wala qabdihima, dan dia juga tidak menggenggam. Di sini tidak meletakkan lengan dan tidak merapatkannya pada lambung. Tidak meletakkan lengan, arti di lengan dekat dengan lambung. Tapi harus dibentangkan. Tapi jangan terlalu dibuka. Nah, artinya proporsional. Kemudian hadis yang kedua dari Abdullah bin Malik ibn Buhaina, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana iza shalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia melaksanakan salat, farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Kalau beliau salat, merenggangkan antara kedua tangannya sehingga kelihatan putih kedua ketiak beliau. Kalau begini tentu tak nampak ketiaknya. Tapi kalau sudah direnggangkan nampak dari arah belakang. Ini menunjukkan tangan tidak ditempelkan ke badan atau berada di dekat lambung, tidak. Tetapi direnggangkan sehingga saat beliau sujud nampak yabdu bayadu ibtihi, nampak putihnya ketiak beliau. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, itu cara untuk melaksanakan sujud. Cara berikutnya, ini ada hadis yang lain dari Al-Lais. Karena iza sajada faraja yadayhi an ibtaihi hatta inni la ara bayadha ibtaihi. Ini Al-Lais mengatakan beliau apabila sujud merenggangkan kedua tangannya dari ketiaknya sehingga saya melihat putihnya ketiak beliau. Hadis riwayat Imam Muslim. Begitu juga ada sabda beliau langsung kepada Al-Bara bin Al-Azib. Bara bin Azib, apa kata beliau? Iza sajadata, apabila engkau sujud, wadha kaffaika, maka letakkanlah kedua belah telapak tanganmu, warfa mirfaqaita, dan angkatlah kedua sikumu. Rawahu Muslim. Jadi kalau sujud letakkan kedua belah telapak tangan dan angkatlah kedua siku. Berarti siku diangkat, tidak ditempelkan ke lantai, juga tidak ditempelkan ke badan, tapi dia lepas. Nah, jadi dari sekian banyak hadis ini nampak bagaimana posisi tangan saat sujud. Dari sini ini tidak menyentuh lantai, kemudian jangan begini tapi dibuka, 3 begini. Kira-kira proporsional seperti itu. Berikutnya posisi tumit. Ketika sujud bisa dilaksanakan sesuai dengan kenyamanan, dengan direnggangkan atau dirapatkan. Dulu ada pertanyaan tentang ini, apakah posisi tumit saat sujud itu dirapatkan atau direnggangkan? Dua-duanya bisa dilaksanakan. Mana yang paling nyaman? Apa sebab? Hadis-hadis yang menjelaskan apakah itu tumit atau kaki direnggangkan atau dirapatkan atau direnggangkan, itu tidak satupun bisa dijadikan dalil sebagai hujah karena lemah. Oleh karena itu ulama tadi memilih posisi kaki saat sujud boleh dirapatkan, boleh juga direnggangkan. Karena dalil yang mengkhususkan merapatkan juga tidak sampai sahih, tidak bisa dijadikan hujah atau dalil. Itu posisi kaki.
Berikutnya, ketika sujud, hidung dan kening mesti bersentuhan dengan tempat sholat. Hidung, kening mesti bersentuhan dengan lantai tempat sholat. Dalilnya hadis An-Nabi Humaid bin Sa'idi, dari Abi Humaid As-Sa'idi, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza sajada, apabila dia melaksanakan sujud, amkana anfahu wa jabhatahu minal ardh. Nah, beliau menyentuhkan hidung atau meletakkan hidungnya, amkana anfahu wa jabhatahu. Jabah ini bagian atas, tapi yang bagian paling menonjol dari sini. Itu jabah, dia letakkan minal ardh, di atas tanah. Kemudian wanahha yadaihi an janbaihi, dan merenggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Berarti tidak menempel di badan. Dia renggangkan kedua tangannya dari lambungnya. Wa wada'a kaffaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya hazwa mangkibai. Hazwa mangkibai, sejajar dengan pundak. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi dari Abu Humaid bin Sa'idi, seorang sahabat. Begitu cara sujud, hidung, kening mesti menyentuh ke tempat sholat. Cara berikutnya yang perlu perhatikan, hendaklah sujud dengan ketujuh tulang. Ketujuh tulang itu adalah anggota sujud. Apa yang tujuh itu? Yang pertama dahi dan dahi, termasuk hidung. Berarti bagian wajah, dahi, hidung. Satu. Yang kedua, kedua telapak tangan. Itu sudah 3. Kemudian kedua lutut 5, dan 2 ujung kaki 7. Itulah 7 dari anggota sujud. Semuanya itu mesti bersentuhan dengan lantai. Nah, kan hidung jangan sampai tidak menyentuh lantai. Ini banyak orang yang tidak menyentuh lantai hidungnya. Padahal hidung itu sama dengan dahi, itu harus menyentuh lantai. Apa dalilnya? Hadis dari Ibnu Abbas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud di atas 7 tulang. A'zum. Apa itu? Alal jabhah, yang pertama. Dahi termasuk hidung. Wa syara biyadihi ala anfihi, dia alal jabhah, dahi. Wa syara biyadihi ila anfihi, dia isyaratkan dengan jarinya kepada hidungnya. Berarti dahi, hidung. Wal yadaini, kedua tangan kiri kanan. Wa rukbataini, kedua lutut. Wa atrafil qadamaini, dan ujung daripada kedua kaki. Berarti jari. Ujung dari kedua kaki jari. Jari yang menempel ke tangan, ke lantai tadi, yang jari-jari menghadap ke arah kiblat. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Itulah 7 anggota sujud yang semuanya mesti bersentuhan atau menyentuh lantai. Nah, kemudian hadis ini itu tidak menerangkan apakah sujud yang seperti berlaku bagi laki-laki atau perempuan saja, tidak ada. Karena dalam hadis tersebut tidak diterangkan bagi siapa ketentuan itu harus berlaku. Oleh karena itu, berdasarkan kepada keumuman hadis-hadis itu, dapat ditemukan bahwa tata cara sujud yang diterangkan dalam tersebut berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi sama cara sujud
laki-laki dan perempuan. Nah, kalau ada dalil yang membedakan antara tata cara sujud bagi laki dan perempuan, artinya tidak ditemukan dalil yang membedakan adanya tata cara sujud antara laki-laki dan perempuan. Artinya dalil yang bisa dijadikan sebagai hujah. Jadi sama cara sujud laki-laki dan perempuan untuk cara sujud. Nah, berikutnya apa doa yang dibaca dalilnya? Tadi sudah kita sebutkan, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Apa dalil-dalilnya? Kita azan dulu.